selamat hari Minggu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, kita semua katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar Pak Guru Alfa? Apa kabar Bu Guru Dewi? Baik. Apa kabar Ibu Guru Gian? Baik. Kami semua baik dan kami semua gembira. Sekarang kita akan beribadah, kita bersyukur bahwa hari ini kita ketemu lagi walaupun kita lewat ibadah online. Hari ini hari apa? Iya, hari Minggu. Biasanya sebelum Covid, hari Minggu kita pakai untuk ke gereja beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu kita angkat pujian, semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Ih, loyonya. Pasukan Kristus siap. Kita nyanyi lagunya hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam. Iya, kita bersyukur bahwa kita hari ini beribadah. Hari ini katanya tadi harinya Tuhan. Iyakah? Cuma hari Minggu kah harinya Tuhan? Semua hari adalah hari ciptaan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak sekolah Minggu kita harus selalu melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Hari, sebutkan semua nama hari dari rumahnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 8 bilang begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Nah, bagaimana Michael sama Sondana di rumah? Takut jika sama Tuhan. Tidak suka dipukul Michelle. Tidak suka ganggu Michelle. Bagaimana Harold? Halo Harold. Mandy dan Jill tidak nakal jika Davin, Kelvin dan adiknya dan semua anak sekolah Minggu. Mudah-mudahan setiap hari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat sama perintah Tuhan. Tidak boleh bohong, tidak boleh apa lagi? Bicara kotor, tidak boleh pukul teman. Karena itu kita menyanyi satu lagu sekolah Minggu, stop berkata bohong. Stop berkata bohong. Mari berkata jujur. Stop berpura-pura. Mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop malas-malasan, mari rajin bekerja.
stop hanya mengeluh. Mari selalu bersyukur. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yap, anak Tuhan harus melakukan apa ya Tuhan kehendaki. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya tenang. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru Omes. Ya, anak-anak yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang baru. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang baru, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur malam, dan pagi hari ini kami bersyukur bisa menerima berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami tidak ribut dan bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Pak Guru yang akan bercerita. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa di sini yang pernah melihat seorang raja? Nah, pasti kalau seorang raja itu kita selalu beranggapan atau memikirkan bahwa seorang raja itu dia mempunyai fasilitas yang sangat lengkap dan memiliki anak buah dan memiliki banyak harta. Nah, adik-adik, cerita kita masih bersambung dengan cerita minggu lalu tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa, Nabi Musa. Nah, pada waktu itu Nabi Musa memilih seorang hakim yang bernama Bapak Samuel. Bapak Samuel ini Tuhan pilih menjadi hakim bangsa Israel. Tapi Bapak Samuel sudah tidak muda lagi. Dia sudah tua. Nah, Bapak Samuel sudah tua setelah menjadi hakim di bangsa Israel. Dia sudah tua dan pada waktu itu Bapak Samuel mau diganti. Dia mau diganti dengan dia mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu bernama Yoel dan Abia. Yoel dan Abia ini mereka bersaudara. Yoel itu adalah anak sulungnya Bapak Samuel. Jadi kedua anak ini dipilih untuk menggantikan bapaknya tadi, yaitu Bapak Samuel yang sudah tua. Mereka mau gantikan untuk menjadi hakim. Nah, tetapi waktu dipilih menjadi hakim, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, kedua anak ini mereka berbeda sama ayahnya tadi, yaitu Bapak Samuel. Mereka berbeda karena Bapak Samuel pada waktu menjadi hakim, dia dengar-dengaran, dia taat sama Bapak Musa, terlebih sama perintah Tuhan Allah. Wah, adik-adik juga di rumah pasti taat ya, harus taat sama mama dan papa, kakek nenek sama kakak, semua harus taat walaupun di rumah. Nah, kedua anaknya ini tidak taat. Mereka itu sering menerima suap, mengejar laba atau keuntungan yang lebih banyak, mereka serakah. Terus mereka suka memutarbalikan fakta atau keadilan yang tidak sesuai yang terjadi. Wah, kedua anaknya Bapak Samuel ini luar biasa sifatnya. Mereka tidak sama dengan ayahnya. Wah, waktu itu adik-adik, waktu Nabi Musa memimpin bangsa Israel, bangsa Israel ini meminta kepada Bapak Musa, Nabi Musa, untuk memilih seorang raja agar bangsa Israel bisa dipimpin. Nah, mereka menyuruh
Nabi Musa untuk memilih atau mengambilkan atau menunjuk satu orang untuk menjadi raja, untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, tentu adik-adik bapak Musa, Nabi Musa ini pusing. Tidak mudah langsung memilih atau mengambil raja itu langsung, oh kamu deh, kau pilih jadi raja. Tidak. Pada waktu itu Nabi Musa, dia berdoa sama Tuhan Allah. Dia minta petunjuk sama Tuhan Allah, siapa yang terbaik yang bisa memimpin bangsa Israel. Jadi dia pilih, dia berdoa, dia minta petunjuk sama Tuhan Allah. Dan ternyata pada waktu itu Tuhan Allah menjawab doanya bapak Musa, Nabi Musa. Nabi Musa berdoa sama Tuhan Allah, minta petunjuk, dan doanya dijawab. Nah, dipilihlah salah seorang anak muda yang sangat ganteng, elok rupawan, tampan, tinggi besar, gagah. Wah, didapatlah seorang anak dari suku Benyamin, anak dari bapak Kis. Nama ayahnya ini adalah bapak Kis dan nama anaknya adalah Saul. Saul dipilih menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Nabi Musa tidak mendapatkan begitu saja, tapi dia minta petunjuk sama Tuhan Allah. Dia berdoa sungguh-sungguh, diberikan petunjuk siapa yang bisa memimpin bangsa Israel. Karena untuk menjadi seorang raja itu adik-adik, atau menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Itu nggak gampang karena banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, pada waktu itu ini bapak Kis, dia mempunyai usaha atau pekerjaan itu, dia punya ternak. Dia punya ternak keledai. Nah, keledainya itu sudah 3 hari tidak ditemukan atau hilang. 3 ekor keledainya, 3 hari keledainya udah tidak ditemukan. Nah, pada waktu itu ini bapaknya si Saul tadi menyuruh orangnya atau suruhannya atau anak buahnya bersama Saul untuk mencari untuk mencari keledainya yang hilang tadi. Mereka disuruh cari. Selama 3 hari tidak pulang, mereka berdua pergi, anak buahnya bapak Kis sama anaknya yang si Saul tadi. Nah, pada waktu mereka dalam perjalanan mencari-cari keledai yang hilang, lalu pembantu ayah itu memberi usul untuk menemui bapak Samuel. Nah, pembantu bapaknya tadi itu bilang, Saul, kita coba pergi temui bapak Samuel. Mungkin dia bisa bantu kita untuk menemukan keledainya bapak yang hilang. Nah, kebetulan saya mendengar ini Saul, bahwa bapak Samuel ini lagi menuju ke kota. Jadi kebetulan kita keluar mencari, kita minta petunjuk sama bapak Samuel. Nah, waktu itu adik-adik, mereka bertemu dengan bapak Samuel. Dan bapak Samuel sudah tahu apa yang mereka cari pada waktu itu. Bapak Samuel tahu bahwa mereka mencari keledai yang hilang tadi. Nah, Tuhan mengingatkan bapak Samuel bahwa nanti ada seorang anak muda yang akan datang kepadamu, itu yang akan engkau pilih untuk menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bapak Samuel dan Saul ini bertemu. Nah, bapak Samuel mengundang Saul untuk menginap dan makan di tempatnya atau di rumahnya. Mereka bercerita-cerita. Nah, ini Saul, dia dari keturunan Benyamin yang kalangan paling bawah, tapi Tuhan percaya dia dipilih untuk bisa menjadi raja nanti. Nah, keesokan paginya bapak Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak zaitun dan menuangkan di atas kepalanya si Saul tadi, bahwa Saul diberkati untuk menjadi raja atas bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan sebagai raja bangsa Israel. Nah, setelah itu si Saul diurapi dan dia
pulang kembali ke ayahnya. Yaitu siapa tadi nama ayahnya? Yaitu si bapak Kis pada waktu itu. Nah, sebagai rasa sukacitanya, Bapak Samuel mengumpulkan semua suku-suku yang ada di bangsa Israel. Nah, satu persatu dipanggil ke depan, dan secara khusus suku Benyamin dan keluarga-keluarga yang lain dipanggil. Tibalah keluarga Bapak Kis yang tampil. Nah, pada waktu itu, waktu dipanggil, ini Saul, dia kan memang gagah perkasa, ganteng, dia cakep, jadi dia kelihatan, dia tidak bisa tersembunyi dari barisan-barisan orang atau segerombolan orang. Kelihatan bahwa Bapak Samuel berkata kepada semua orang, dia bilang, inilah rajamu, raja pilihan Tuhan, raja yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi Bapak Samuel bilang, patuhilah semua perintah yang aturan yang disuruhkan oleh Raja Saul pada waktu itu. Dengan semua mendengarkan informasi atau pemberitahuan dari Bapak Samuel, bangsa Israel sangat senang karena mereka telah dipimpin dan memiliki seorang raja, yaitu namanya Raja Saul. Mereka sangat senang, mereka sangat bersuka cita bahwa mereka sudah mempunyai raja pada waktu itu. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, kita juga walaupun di rumah di tengah pandemi, kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi kita harus bersyukur dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu ada buat kita walaupun di tengah pandemi, kita tetap bersyukur. Seperti bangsa Israel, mereka bersyukur bahwa mereka sudah mempunyai raja. Dan sejak itu Raja Saul memimpin bangsa Israel, adik-adik. Nah, sekian cerita Pak Guru Omes. Alkitabnya silakan dibuka, adik-adik membaca 1 Samuel 10 ayat 24 sampai 25. Adik-adik bisa baca 1 Samuel 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama. Satu Samuel 10 ayat 24 sampai 25. Pak Guru Omes bacakan ya. 23. Dan semua berkata kepada seluruh bangsa, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikianlah hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita lipat tangan, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kan kita dengar cerita dari Pak Guru Omes, ceritanya tentang Samuel. Samuel akhirnya dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena dari kecil Samuel dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu supaya menjadi doa kita, supaya kita jadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran seperti Samuel.
Ajar aku mendengar seperti Samuel. bila kau memanggilku Seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku, ajar aku mendengar Seperti Samuel. Kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dan sebagai tanda syukur kita akan membawa persembahan yang sudah diberikan oleh mama papa di rumah. Sambil membawa persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan bilang gini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita iringi itu dengan menyanyi, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita akan mendoakan persembahan kita dan juga doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Guru Omes. Anak-anak yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Semuanya dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami, Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan Yesus kami bersyukur, kami anak-anak sekolah minggumu, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Samuel telah memilih Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Berkati agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup mereka setiap hari. Adik-adik kami yang sakit, Tuhan Yesus berkati. Yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati obat-obatan, makanan minuman, serta perawatan dari orang-orang terkasih. Tuhan Yesus berkati supaya adik-adik kami bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan Yesus, adik-adik kami yang bersekolah dari rumah, Tuhan Yesus berkati, walaupun di tengah wabah virus corona, adik-adik kami bisa belajar dari rumah mereka masing-masing. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam belajar dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga mama dan papa yang selalu menjaga adik-adik kami. Berikan mama papa kekuatan kesehatan Tuhan Yesus agar bisa menjaga adik-adik kami dengan baik. Berkati juga Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati di setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga bangsa dan negara kami supaya selalu aman dan tentram, tidak ada keributan, khususnya kota Makassar. Dan berkati kami semua Tuhan Yesus, umat-Mu di seluruh dunia dalam menghadapi atau melawan virus corona. Kiranya cobaan ini Tuhan Yesus bisa kami lalui dengan baik. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami sudah mau selesai. Tuhan Yesus berkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita hampir selesai. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Waktu kita berjalan, waktu kita mendaki, waktu kita menyelam.
di mana-mana Tuhan Yesus akan menjaga kita. Karena itu kita akan menyanyikan 2 lagu secara bersambungan. Pertama, Jalan Serta Yesus, lalu Ku daki, daki, daki. Semua bangkit berdiri dulu. Pasukan Kristus, siap. Kita siap untuk berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, ha 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 ha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa, Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu semua, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.